Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Permadi dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan memperlihatkan simulasi tata cara pendaftaran online OPOP di tahun 2021 ini. Kita langsung saja. Kita langsung saja buka Google Chrome, kemudian ketikkan alamat websitenya opopjabarprov.go.id. Halaman website OPOP sudah terbuka. Kita bisa lihat ada informasi pendaftaran program One Pesantren One Produk. Di sini ada brosur, kemudian ada latar belakang, lalu informasi jumlah pesantren, dan ada portal berita dan juga galeri. Untuk proses pendaftaran bisa langsung klik melalui menu pendaftaran, klik daftar pesantren, atau bisa melalui tombol pendaftaran OPOP. Dan kita sudah masuk ke laman pendaftaran. Untuk di kolom bagian kanan ini adalah formulir pendaftaran OPOP. Oke, sebelum melakukan pendaftaran, kita baca dulu persyaratan pendaftaran OPOP 2021. Nah, di sini ada file dan juga panduan. Untuk persyaratan pendaftaran bisa dibaca dengan teliti untuk pondok pesantren, yaitu belum pernah mengikuti program OPOP 2019 dan tahun 2020. Lalu untuk lokasi pesantren itu harus berada di wilayah Jawa Barat, kemudian memiliki nomor statistik pondok pesantren dari Kemenag Republik Indonesia, dan melampirkan IUMK SKU surat keterangan usaha ya, minimal dari desa atau kelurahan setempat. Sesuai kategori usaha, untuk pemula itu 0 sampai 1 tahun, kemudian pengembangan di atas 1 tahun, kemudian melampirkan profil pondok pesantren, melampirkan profil usaha pesantren, dan wajib mendaftarkan 1 orang perwakilan pesantren ya. Ini bisa pimpinan, pengurus, santri, atau alumni pesantren, dan memiliki kompetensi di bidang bisnis pesantren. Peserta tidak dapat diganti maupun diwakilkan. Kemudian wajib memiliki NPWP dan nomor rekening BJB atau BJB Syariah ya, atas nama yayasan atau pondok pesantren, bukan rekening pribadi. Kemudian untuk perwakilan pondok pesantren ini minimal SD MI sederajat ya, minimal. Kemudian warga Indonesia, kemudian usia 17 tahun sampai 55 tahun, melampirkan KTP, melampirkan pas foto berwarna, ini kita terima ukuran 3x4 ya. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas, lalu surat keterangan kelakuan baik, lalu surat tugas dari pimpinan pondok pesantren, melampirkan foto produk terbaru, melampirkan pengajuan proposal pengembangan usaha pesantren. Ini ada poin-poin penting ya. Di sini ada brosur OPOP 2021. Dan ini adalah timeline untuk program OPOP tahun 2021. Di sini kita jelaskan dulu ya untuk persyaratan lampiran, bahwa untuk logo pesantren nanti dilampirkan itu formatnya harus gambar, kemudian ada foto pesantren tampak depan, lalu ada pesantren tampak samping, lalu ada foto asrama pesantren, kemudian foto masjid, lalu ada foto kelas, NPWP pesantren, NSPP pesantren, ini formatnya gambar ya, JPEG atau PNG. Kemudian ada profil pondok pesantren. Ini yang nanti kita upload adalah formatnya PDF. Untuk contoh template-nya ini bisa di-download, kemudian kita bisa lihat. Dan ini adalah contoh template profil pondok pesantren, nanti bisa mengisinya sesuai dengan pondok pesantren masing-masing. Lalu untuk persyaratan produk usaha pesantren itu harus melampirkan foto produk terbaru, kemudian ada proposal pengembangan usaha pesantren. Format yang diunggah atau diupload itu PDF. Ini bisa dilihat contohnya, bisa di-download. Bisa melihat contohnya, di sini ada contoh proposal startup ya, atau usaha dari 0 sampai 1 tahun. Contohnya sudah ada, tinggal disesuaikan.
Kemudian untuk usaha pesantren yang di atas 1 tahun, isinya kurang lebih sama, bisa disesuaikan. Lalu ada surat keterangan usaha pesantren, contohnya juga sudah ada. Di sini tinggal diisi sesuai dengan data pondok pesantren masing-masing. Ini formatnya JPEG. Kemudian ada profil usaha pesantren. Ini juga ada contoh template-nya. Lalu untuk persyaratan perwakilan atau peserta dari pondok pesantren harus melampirkan foto KTP, kemudian foto ijazah terakhir, kemudian ada surat keterangan kelakuan baik, kemudian ada surat keterangan sehat, melampirkan pas foto berwarna 3x4, lalu ada surat tugas dari pimpinan pondok pesantren. Ini template-nya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan data pondok pesantren masing-masing. Kemudian ada surat pernyataan belum pernah mengikuti program OPOP tahun 2019-2020. Contoh template-nya sudah ada. Ini surat pernyataannya, bisa disesuaikan. Kemudian diisi dengan materai 6.000 dan 3.000 atau materai 1 lembar 10.000. Ini bahwa proses pendaftaran, seleksi audisi sepenuhnya dilakukan secara online. Pastikan untuk mendaftar dan melengkapi seluruh dokumen pendaftaran pada website opopjabarprov.go.id. Selanjutnya untuk isi form pendaftaran, langsung klik saja. Untuk nama pondok pesantren di sini kita pakai nama pondok pesantren, Pesantren Juara, nomor NSPP. Lalu isikan nama lengkap peserta atau perwakilan, nama sesuai KTP, lalu nomor handphone peserta atau perwakilan. Masukkan nomor saja, jangan ada angka atau karakter lainnya, karena nomor handphone ini untuk login akses masuk akun ya, jadi dipastikan nomornya tetap aktif selama pendaftaran. Jika sudah sesuai, langsung klik daftar sekarang. Proses pendaftaran sudah diterima, sudah siap untuk masuk akun untuk melengkapi persyaratan proses seleksi OPOP. Bisa dilihat panduan masuk akun OPOP. Pertama, masukkan nomor handphone yang setelah didaftarkan sebelumnya, lalu klik request kode OTP, kemudian pilih satu pesan OTP yang ingin diterima, bisa melalui WhatsApp atau pesan SMS. Masukkan nomor handphone yang sudah terdaftar sebelumnya, lalu lanjutkan untuk request kode OTP. Di sini kirim lewat SMS. Kemudian cek inbox SMS pada handphone. Kita pastikan pada SMS itu dari OPOP Jabar. Langsung masukkan 4 digit kode OTP. Kemudian klik masuk. Verifikasi berhasil, mohon tunggu. Dan di sini sudah masuk ke halaman dashboard ya. Langsung di sini ada informasi untuk mengisi kelengkapan data itu. Ada yang pertama adalah data pesantren, yang kedua adalah data peserta, dan yang ketiga data produk, dan yang keempat dokumen kelengkapan pendukung lainnya. Untuk mengisi data pesantren, klik lengkapi sekarang. Di sini ada data pesantren, bisa dituliskan nama pimpinan pesantren, kemudian tahun berdiri pondok pesantren, nomor statistik sudah ada, lalu nomor NPWP pesantren ya, nomor NPWP pesantren sesuai yang tertera pada kartu NPWP pesantren ya. Lalu ada jumlah santri, bisa dimasukkan jumlah santrinya ada berapa. Lalu ada jumlah kiai atau ajengan. Lalu luas pesantren dalam hitungan meter persegi. Kemudian apakah pondok pesantren memiliki koperasi, bisa pilih ya atau tidak. Lalu alamat pondok pesantren.
Kemudian lokasi pesantren ini bisa di-set. Tekan atau ketuk pada map peta di bawah ini untuk menandai lokasi pesantren. Kita bisa klik ini untuk mengetahui lokasi kita berada. Lalu klik allow untuk mengaktifkan mode GPS. Dan di sini kita bisa dilihat ya alamatnya. Untuk misalkan pondok pesantren kita bisa diperkirakan ada di posisi sebelah sini, lalu ketuk pada map. Misalkan ini jalannya sudah sesuai atau belum sesuai, bisa digeser. Misal di titik sini, jika sudah sesuai, simpan lokasi. Lalu masukkan RT RW karena pondok pesantren untuk wilayah Jawa Barat. Lalu masukkan kota atau kabupaten, kemudian kecamatan, lalu kelurahan, kode pos. Untuk nomor telepon boleh nomor kantor, nomor pondok pesantren, atau nomor kiai atau ajengannya juga boleh. Untuk email pesantren boleh dituliskan atau kosongkan jika tidak ada. Untuk website pesantren juga boleh dituliskan, jika tidak ada juga boleh dikosongkan saja. Untuk nama rekening pesantren, ini masukkan nama rekening pesantren ya, bukan atas nama pribadi. Lalu nomor rekening pesantren. Lalu pilih nama bank. Di sini ada dua, Bank BJB dan BJB Syariah. Kemudian klik unggah foto buku rekening. Di sini saya sudah persiapkan foto buku rekening. Kemudian simpan data pesantren. Kita periksa dulu apakah data sudah lengkap atau belum. Bisa diperiksa kembali. Jika sudah sesuai, langsung saja klik lengkap. Berhasil menyimpan data. Kemudian isi data peserta. Di sini nama sudah terisi, kemudian nomor KTP. Lalu alamat email. Lalu tempat lahir. Kemudian tanggal lahir peserta. Kemudian pilih jenis kelamin. Pendidikan terakhir peserta. Kemudian alamat peserta. Kemudian RT. Lalu RW. Kemudian provinsi bisa dipilih, kemudian kota, lalu kecamatan, dan kemudian kelurahan, desa, dan kode pos. Jika data sudah sesuai, klik simpan data profil. Berhasil menyimpan data profil, kemudian yang ketiga data produk. Di sini ada bidang usaha, bisa dipilih, ada jasa, ada makanan, minuman, fashion, peternakan, perdagangan umum, lalu ada perikanan, pertanian, handicraft atau kerajinan, dan ada bidang usaha lainnya ya. Jadi jika ada bidang usaha yang tidak ada kategorinya di sini, bisa klik lainnya, kemudian diisi nama bidang usahanya apa di sini. Oke, kita contohkan untuk makanan, jenis produknya secara spesifiknya apa, merek nama usahanya apa, kemudian diisi pelaku produksinya, apakah oleh santri, alumni pondok pesantren, ustadz, kiai, masyarakat sekitar, atau pihak lainnya. Kemudian lingkup pemasarannya, ada pilihan, lingkungan pesantren, antar pesantren, masyarakat umum, produk ekspor, kabupaten atau provinsi. Kemudian pilih omset penghasilan per tahunnya. Ini ada 3 pilihan. Omset di bawah 50 juta, rentang di 50 juta sampai 300 juta, dan di atas 300 juta. Kemudian deskripsi produk. Jika sudah, kemudian isi lama usaha. Di sini ada 2, 0 sampai 1 tahun dan di atas 1 tahun. Kemudian untuk badan usaha, di sini ada 3,
koperasi, PT, dan CV. Jika tidak ada, pilih saja tidak ada. Lalu jumlah pekerja atau pegawai ada berapa totalnya, bisa dituliskan. Misal 10 orang. Lalu nomor induk koperasi, jika ada bisa dituliskan nomor induknya. Jika tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian jika data sudah sesuai, simpan data produk. Berhasil menyimpan data produk. Kemudian yang terakhir, harus mengunggah atau mengupload dokumen pendukung. Di sini klik lengkapi sekarang. Di sini ada 3 kategori: dokumen pesantren, dokumen usaha pesantren, dan dokumen peserta. Di sini saya sudah dipersiapkan untuk lampiran persyaratannya, ada 3: data pesantren, data peserta, data usaha pesantren ya. Yang pertama, upload data logo pesantren. Di sini klik. Untuk proses upload bisa ditarik ke sini, bisa juga diklik di sini, telusur ke sini. Sini saya coba contohkan untuk meletakkan berkas langsung ditempel ya. Tarik foto ke sini, kemudian unggah. Sesuai, kemudian klik lagi, upload asrama pesantren, tarik ke sini, kemudian klik upload. Kurang lebih prosesnya sama ya, bisa dilanjutkan sampai semuanya sudah terupload. Kemudian yang terakhir, surat persyaratan belum pernah mengikuti program OPOP 2019-2020, langsung klik upload, kemudian klik unggah berkas. Jika sudah, diperiksa kembali apakah dokumen sudah terupload semua. Jika sudah, klik kembali ke dashboard. Dan di sini pada menu dashboard, data sudah terisi. Bisa diperiksa lagi untuk data pesantren. Jika sudah sesuai, dicek kembali untuk data produk. Sudah sesuai. Kemudian data peserta, dicek kembali apakah sudah sesuai. Jika sudah, kembali ke dashboard. Jika data sudah sesuai, bisa klik cetak data formulir pendaftaran. Dan di sini untuk mencetak pendaftaran, bahwa data registrasi tidak dapat diubah setelah bukti registrasi di-download. Jadi kalau sudah di-download, ini formulirnya tidak akan bisa diubah kembali. Kita coba download. Dan ini adalah data registrasi pendaftaran OPOP 2021. Di sini tertera data pendaftaran, tanggal cetak, kemudian ada jadwal audisi, kemudian ada jadwal kegiatan dan profil pondok pesantren, kemudian ada profil peserta dan profil produk, dan juga data dokumen usaha lainnya. Kemudian kita cek lagi data pesantren. Nah, di sini untuk data sudah tidak bisa diubah-ubah lagi karena peserta sudah mencetak formulir pendaftaran. Begitu juga untuk data produk, kemudian data peserta. Ini sudah tidak bisa diubah, tidak bisa diedit lagi. Begitu juga data dokumen. Sekian untuk tutorial dari kami. Semoga mempermudah dan membantu proses pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jika ada kendala atau ada masalah dan perlu bantuan tim kami, bisa klik tombol chat tim OPOP di bawah ini. Bisa menanyakan segala kendala atau masalah pendaftaran melalui WhatsApp. Oke, dan terakhir, jika sudah mengisi keseluruhan formulir pesantren, akan ada notifikasi SMS dari OPOP Jabar untuk memberitahu bahwa proses pengisian formulir sudah lengkap.
dan tim OPOP akan segera memverifikasi data. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.